Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Nafri Zulirfan, NIM 1904524, akan menjelaskan materi tentang administrasi supervisi dan pendidikan, yakni dari submaterinya tentang administrasi kurikulum. Baik dari video penjelasan dari Bapak dosen yang terhormat, Bapak Dr. Randus Hanif Al-Qadri, di dalamnya sudah banyak diterangkan tentang administrasi kurikulum. Baik, di sini Nafri akan mencoba untuk menjelaskan kembali dengan pemahaman Nafri, dengan analisa Nafri mengenai administrasi kurikulum. Nah, di dalam satuan lembaga pendidikan, tentunya kurikulum menjadi pusat atau menjadi jantungnya untuk terselenggaranya beberapa rencana di dalam lembaga pendidikan. Nah, hal tersebut dapat untuk menentukan keberhasilan dalam pencapaian hasil belajar untuk peserta didik. Jadi, dengan administrasi kurikulum yang terkelola dengan baik akan menghasilkan lulusan peserta didik yang lebih kompeten. Maksud yang lebih kompeten ini yakni mampu untuk merealisasikan skillnya sehingga dalam bidang pencapaian untuk pekerjaan sangat mudah untuk didapatkan. Nah, dalam arti kata, peluang pekerjaan bagi lulusan peserta didik yang di dalamnya sudah mendapatkan pengaruh dari administrasi kurikulum yang terkelola dan terdesain dengan bagus, maka akan memberi peluang besar bagi setiap lulusan tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan atau yang menjadi masalah. Kenapa banyak lulusan tidak diterima atau bahkan tidak menjadi kategori untuk diterimanya di dalam suatu perusahaan atau lapangan pekerjaan? Nah, hal itu tentunya sangat berkaitan dengan kurikulum yang ada di lembaga pendidikan pada saat lulusan tersebut masih dalam proses dididik atau proses belajar mengajar. Lulusan yang banyak tidak diserap oleh perusahaan atau kerja, artinya kurikulum di lembaga suatu pendidikan patut dipertanyakan. Apakah sudah terkelola dengan baik atau masih dalam tahap proses perbaikan? Itu menjadi PR bagi setiap lembaga pendidikan untuk mendesain sebaik mungkin untuk administrasi kurikulum tersebut. Nah, jika kita berbicara tentang administrasi kurikulum, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu administrasi kurikulum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, beliau menyatakan, kutipan dari Sikdinas nomor 20 tahun 2003, administrasi kurikulum merupakan seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan dan isi bahan pelajaran, citra rasa, strategi yang digunakan sebagai pedoman proses belajar mengajar. Nah, intinya lebih daripada seperangkat rencana atau pengamatan. Karena di sini yang diharapkan adalah bagaimana lembaga pendidikan membuat rencana yang didesain sedemikian rupa. Tujuan pendidikan akan dapat tercapai jika administrasi kurikulumnya terencana dengan baik. Nah, kita juga perlu memperhatikan perubahan isi yang dimaksud dalam konsep administrasi kurikulum itu perubahan isi yang bagaimana?
Nah, di sini perlu kita pahami bahwasanya perubahan isi ini bukan merubah barangnya, tetapi perubahan barang yang sama menjadi lebih baik. Bukan menggantikan barang yang ada, tetapi barang yang ada dikelola, ditata kembali untuk menjadi lebih baik, sehingga akan memaksimalkan apa yang menjadi tujuan pendidikan. Baik, untuk administrasi kurikulum juga memiliki beberapa arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Di dalam arti sempit, administrasi kurikulum dapat dipahami sebagai seperangkat mata pelajaran atau mata kuliah yang kemudian dibahas oleh peserta didik di dalam kelas. Sedangkan arti luas, administrasi kurikulum merupakan sejumlah pengalaman luar biasa, sejumlah pengalaman belajar yang dimiliki oleh pendidik untuk kemudian ditawarkan dan dikembangkan serta dibagikan kepada peserta didik di dalam kelas. Nah, hal tersebut, baik itu arti sempit maupun arti luas, harus sesuai dengan pengaturan dan rencana, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol terhadap kurikulum di setiap lembaga satuan pendidikan. Nah, komponen yang harus didesain atau diatur dengan baik dalam administrasi kurikulum, yaitu yang pertama kurikulumnya, kemudian tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Nah, harusnya jika komponen-komponen ini dianalisis, apa saja permasalahan yang terjadi, kemudian dilakukan perbaikan, maka tidak menutup kemungkinan tujuan pendidikan sangat mudah untuk dicapai. Kemudian, setiap kurikulum atau administrasi kurikulum harus tahu market lulusannya nanti akan kemana. Karena dari pengelola kurikulum akan bisa menentukan kemana nantinya lulusan bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga pembagian yang dilakukan atau pembenahan yang dilakukan terhadap administrasi kurikulum itu dapat lebih ke arah yang lebih baik. Nah, perencanaan itu tentunya menjabar analisis mata pelajaran yang dirancang sedemikian rupa dan dilakukan perbaikan-perbaikan serta pengembangan-pengembangan. Contohnya itu dalam penyusunan prota, dalam penyusunan promis, dan maupun PSP. Nah, berdasarkan ekspektasi masalah yang terjadi, itu yang seharusnya dilakukan perbaikan, bukan malah menggantikan barang yang sudah ada. Mungkin itu yang dapat Nafri sampaikan terkait dengan administrasi kurikulum pendidikan. Dapat Nafri ambil kesimpulan bahwasanya untuk perbaikan kurikulum dan untuk mentargetkan lulusan daripada setiap lembaga pendidikan ditempatkan pada porsi pekerjaan yang bagus atau yang terbaik, tentunya bukan perubahan kurikulum yang dilakukan, tetapi kurikulumnya yang dilakukan perbaikan. Kita lihat Indonesia, negara kita sudah berkali-kali melakukan perubahan kurikulum, tetapi hasilnya masih dibilang atau masih bisa dikatakan sama. Nah, untuk itu, alangkah lebih baiknya kurikulum yang ada bukan diganti dengan kurikulum baru, melainkan kurikulum yang ada dilakukan perbaikan, dilakukan pengembangan, dilakukan pembenahan untuk mencapai tujuan yang terbaik dalam satuan pendidikan. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Nafri akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.